Insyaallah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Zuhri Adnan MPD, Imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Aminuddin Latif, dan Muazzin Al-Ustadz Haji Mufid MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bijalalihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ahli karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinar salam mudah-mudahan tetap timpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kita semua sebagai umat Islam, pondasi paling utama adalah iman. Iman kita semua, akan tetapi kata Abu Hasan Al-Asy'ari fil Ibana, dalam kitab Ibana disebutkan bahwasanya annal ibana qaulun wa amalun yazidun wa yanqusu. Kadang-kadang iman, yang namanya iman kita itu bisa dilihat dari ucapannya, bisa dilihat dari amalnya. Ucapan dan amal itu kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Kadang-kadang pagi beriman, nanti siang tidak beriman. Kadang siangnya beriman, sorenya tidak beriman. Kadang sore iman, malam tidak beriman. Dan malam beriman, kemudian pagi tidak beriman atau berkurang. Maka oleh karena itu, apa bekal kita agar iman kita tetap terpatri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka segala teori, segala konsep ataupun logika, kalau itu tetap bertentangan dengan iman, maka harus dibuang jauh-jauh. Bagaimana caranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Rasulullah, apabila kalian semua itu cinta pada Allah, menyembah kepada Allah, maka ikutilah sunnahku. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Anaknya masih kecil, anaknya sangat disayang, tapi perintah itu justru di luar logika. Perintah itu tidak sesuai dengan otak dan kemampuan kita, tapi karena persoalan iman, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih anaknya meskipun diganti dengan domba. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan itu? Karena persoalan iman. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kalau secara normal perjalanan menunggang unta dari Mekah menuju Palestina itu 3 bulan kalau naik unta. Kemudian melakukan Mi'raj dari Palestina, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, luar biasa jauhnya, luar biasa luasnya. Nabi Muhammad diantar oleh Jibril sampai dengan Mustawa. Jibril tidak bisa langsung bertemu dengan Allah karena jaraknya harus ditempuh 70 tahun lagi. Sebegitu luasnya cakrawala ini. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun 'ardas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin
Kita semua disuruh istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Jaminannya adalah surga seluas langit dan bumi. Kita di atas bisa melihat, saudara-saudara sekalian, kita di atas ada bintang, ada langit, ada matahari. Gugusan bintang 1 miliar namanya galaksi. Kemudian di sebelahnya juga kita ada galaksi Bima Sakti, di sampingnya ada galaksi Andromeda. Betapa luasnya. Ada sebuah bintang yang sinarnya jatuh ke bumi itu dalam waktu 8 tahun. Sebegitu luasnya cakrawala. Tapi Isra Mi'raj ditempuh dalam hitungan 1 malam. Ketika kembali ke bumi, sampaikan, ceritakan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, madama qala Rasulullah qad sadaqa. Selagi Rasulullah yang berkata dan berucap, saya akan beriman. Isra Mi'raj di luar nalar, di luar logika, di luar teori, tapi Abu Bakar As-Siddiq menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena persoalan iman. Yang ketiga, Umar bin Khattab tawaf bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, dalam hatinya Umar bin Khattab terbersit. Baginda Rasulullah, kenapa mencium Hajar Aswad? Bukankah Hajar Aswad itu batu? La tanfa'u wa la tadurru. Batu itu tidak ada manfaatnya dan tidak juga membahayakan. Tapi kata Rasulullah, ya Umar, atu'minu billah, apakah engkau iman kepada Allah? Saya iman. Kaifa tu'minu billah? Bagaimana caranya iman? Saya tidak tahu. Kata Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila cinta pada Allah, apabila iman kepada Allah, maka ikutilah sunnahku. Kemudian setelah Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab pun mencium Hajar Aswad. Tapi Hajar Aswad diomongi sama Umar bin Khattab, ya Hajar, wallahi annakal hajar. Hai batu, demi Allah kamu batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Logikanya Umar bin Khattab tidak menerima. Konsepnya tidak menerima, teorinya tidak menerima, tapi tetap melakukannya karena persoalan iman. Utsman bin Affan kapalnya merapat di dermaga. Ketika dikeluarkan, isinya komoditi, logistik dan lain sebagainya, tekstil, itu diangkut oleh 1000 onta. Kalau satu kontainer itu 25 onta, maka semuanya ada 25 kontainer. Saat itu Rasulullah mengumumkan bahwa besok lusa kita akan perang Tabuk. Kita butuh logistik, kita butuh peralatan perang, kita butuh alat-alat yang lainnya. Utsman bin Affan langsung menginfakkan semua harta bendanya karena persoalan iman. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika dia disuruh menggantikan oleh Rasulullah SAW, Ali, saya akan hijrah bersama Abu Bakar, maka tidurlah di ranjangku. Bagaimana secara logika, secara konsep, secara teori, yang diburu adalah Nabi. Lalu bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi, maka nyawa taruhannya. Tapi Ali bin Abi Thalib menuruti perintah Rasulullah SAW adalah persoalan iman. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dinalarkannya tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan logika, tapi karena persoalan iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita semua tetap dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman dan kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allah